Halo semua, saya mendapat komentar dari pengunjung yang memiliki cacat fisik sejak lahir. Dia bertanya, kenapa Tuhan berkata bahwa orang cacat tidak kudus dan tidak boleh membawa persembahan? Jadi pada video ini, saya memutuskan untuk memberikan kabar baik untuk teman-teman yang menderita berbagai kesusahan, sakit penyakit, dan putus asa. Oke, kita mulai aja ya. Di dalam Yohanes 9 ayat 1-7, tercatat bahwa ketika Yesus sedang berjalan, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta." Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia." Nah, saya mau berhenti dulu sampai di sini. Dan saya mau menegaskan kepada teman-teman yang punya cacat sejak lahir, bahwa itu bukan karena dosamu dan bukan karena dosa orang tuamu. Tetapi karena Tuhan mau menyatakan pekerjaannya di dalam kamu. Tuhan mau bekerja di dalam kamu dengan apapun keadaanmu. Saya tahu ketika saya berkata seperti ini, kemungkinan teman-teman membangun benteng skeptis. Kamu tahu apa? Kamu nggak ngalamin apa yang saya alamin. Dan kamu betul. Saya nggak tahu apa yang kamu alamin, dan saya mengada-ngada bila saya berkata saya tahu perasaan kamu. Tetapi saya mau sharing kepada teman-teman tentang orang ini. Namanya Nick Vujicic. Dia cacat tidak punya tangan dan kaki sejak lahir. Saya tidak tahu bagaimana dengan kamu, tetapi kalau saya jadi dia, kemungkinan saya sudah bunuh diri. Saya pasti bertanya-tanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa saya dilahirkan tidak punya tangan dan kaki? Apa salah saya? Untuk apa hidup dalam keadaan tidak punya tangan dan kaki? Selalu menjadi bahan tontonan dan beban bagi keluarga. Nggak ada masa depan. Dan kenyataannya, Nick Vujicic sudah beberapa kali mencoba untuk bunuh diri. Tetapi Tuhan mengubah hidup orang ini. Dan Tuhan pakai orang ini dengan sangat dahsyat. Orang ini sudah banyak memberkati dan menyelamatkan hidup orang lain. Sekarang dia berbahagia, sejahtera, bisa menikah dan punya anak. Sesuatu yang mustahil untuk seseorang yang tidak punya tangan dan kaki. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak punya tangan dan kaki bisa berbahagia, sejahtera, bahkan bisa memberkati dan menyelamatkan hidup orang lain? Tetapi itu terjadi. Nah, saya nggak tahu masalah apa yang kamu hadapi. Tetapi kalau Tuhan bisa mengubah hidup Nick Vujicic, Tuhan juga bisa mengubah hidup kamu. Ayat yang saya bacakan barusan adalah ayat yang menyelamatkan hidup Nick Vujicic. Yaitu keadaan dia yang cacat sejak lahir, bukanlah dosa dia dan bukan dosa orang tuanya. Tetapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam dia. Dan setiap hari, dia hidup dengan mempercayai Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi pada kesempatan ini, saya mau mengulangi perkataan saya kepada teman-teman yang cacat sejak lahir. Apa yang kamu alami, bukan karena dosamu, dan bukan karena dosa orang tuamu, tetapi supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu. Dan yakinlah, bahwa dia yang memulai pekerjaan baik di dalam kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Oke, kita lanjut ya. Di dalam Yohanes 9 ayat 4, Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, di sini Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Saya percaya, maksud Yesus dengan malam adalah mati. Jadi buat teman-teman yang mendengar video ini, saya percaya bahwa kamu masih hidup.
Jadi buang jauh-jauh pikiran untuk bunuh diri. Kamu berharga di mata Tuhan, dan Dia punya sesuatu untuk kamu kerjakan. Selama kamu masih hidup, kamu masih belum telat untuk mulai. Nick Vujicic mengambil pekerjaan yang Tuhan berikan, dan dia mendapat berkat dari Tuhan atas pekerjaan yang dia lakukan. Pekerjaan yang Tuhan berikan kepada dia bukanlah sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Begitu juga pekerjaan yang Tuhan mau kamu lakukan. Pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang di luar kemampuan kamu. Nah, bagaimana dengan ayat di Perjanjian Lama? Di Imamat 21 ayat 18-34 yang berkata bahwa orang cacat tidak kudus dan tidak boleh membawa persembahan. Kalau kita perhatikan ayat ini adalah untuk imam keturunan Harun, bukan untuk semua orang Israel. Semua orang Israel, walaupun tidak cacat, tidak boleh masuk ke dalam bait suci untuk mempersembahkan korban. Hanya imam keturunan Harun yang boleh. Jadi semua orang Israel yang mau memberikan persembahan kepada Tuhan harus memberikannya kepada imam keturunan Harun. Imam keturunan Harun inilah yang akan mempersembahkan korban kepada Tuhan di dalam bait suci. Dan sekarang ini, kita mempunyai imam agung Yesus Kristus, yang sudah mempersembahkan korban anak domba yang sempurna. Korban penebusan dosa untuk semua orang, sekali untuk selamanya, yaitu dirinya sendiri. Sehingga kita tidak perlu lagi untuk mempersembahkan korban. Dan oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada kamu apa yang pertama kali Yesus katakan kepada orang-orang yang akan Dia sembuhkan. Dosamu sudah diampuni, dan jangan berbuat dosa lagi. Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Dan Mazmur 103 ayat 12 berkata, sejauh timur dari barat, sedemikianlah dijauhkannya dari kamu pelanggaran kamu. Jadi saya mau menjelaskan kepada kamu begini. Yesus nggak nanya dosa apa yang kamu lakukan. Dia nggak mau tahu dosa apa yang telah kamu lakukan. Kamu lebih berharga daripada dosa-dosamu. Kamu sudah diampuni. Dan jangan berbuat dosa lagi. Oke, kita lanjut ya. Yohanes 9 ayat 5. Yesus berkata, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Nah, jadi pada akhir cerita itu, orang yang buta sejak lahir itu sembuh. Kalau kamu bertanya kepada saya, apakah mujizat penyembuhan dari Yesus masih ada sampai sekarang? Saya akan menjawab, masih. Saya percaya kuasa mujizat penyembuhan di dalam nama Yesus masih ada. Pertanyaannya adalah, apakah kamu percaya? Alkitab mencatat, Yesus menyembuhkan semua orang yang datang kepada Dia. Mulai dari sakit yang enteng seperti demamnya mertua Petrus, kemudian orang-orang yang buta, bisu, tuli, lumpuh, orang yang pendarahan, kusta, kerasukan setan, sampai Lazarus dan beberapa orang lainnya yang dibangkitkan dari kematian. Gak ada satu orang pun yang datang kepada Yesus dan tidak sembuh. Dan Yesus memberikan kepada kita kuasa yang sama dengan kuasa Dia. Alkitab mencatat, setelah Yesus naik ke sorga, Petrus menyembuhkan orang-orang sakit. Bahkan Paulus membangkitkan orang mati dengan kuasa dari Yesus. Apakah kamu percaya? Atau apakah kamu mau bertanya,
Bagaimana dengan Nick Vujicic yang tidak disembuhkan? Dia minta Tuhan diberikan tangan dan kaki, dan sampai sekarang dia tidak punya tangan dan kaki. Kalau kamu mau bertanya kepada saya, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan Nick Vujicic dengan cara seperti yang kita mau? Saya mesti jawab saya nggak tahu. Tapi yang pasti begini, sekarang ini Nick Vujicic masih hidup. Dan sekarang ini sudah banyak teknologi tangan dan kaki buatan. Seperti yang saya katakan, Nick Vujicic sekarang sudah sejahtera. Dia mampu membeli teknologi itu. Walaupun dia tidak mampu, pasti banyak perusahaan tangan dan kaki buatan yang mau memberikan kepada Nick Vujicic secara gratis untuk iklan. Kenapa dia nggak pakai tangan dan kaki buatan? Jangan tanya kepada saya ya. Yang pasti begini, dulu dia membenci keadaannya yang cacat sejak lahir. Sekarang dia bersyukur karena keadaannya yang cacat sejak lahir. Kenapa dia bersyukur? Dia sendiri yang berkata, dia bisa jadi pembicara tenar karena dia cacat. Dia bisa menyelamatkan banyak orang yang putus asa karena dia cacat. Kalau dia tidak cacat, tidak ada orang yang dengerin dia ketika dia berkata, aku tahu bagaimana rasanya mau bunuh diri. Kalau dia nggak cacat, nggak ada orang yang mau dengerin dia ketika dia berkata, Tuhan mengubah kutuk menjadi berkat. Betul kan? Nah, sekarang saya mau sharing kepada teman-teman tentang bagaimana cara tubuh kita bekerja. Kita punya apa yang disebut di dalam dunia psikologi sebagai pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Salah satu yang dilakukan oleh pikiran sadar kita adalah melatih pikiran bawah sadar kita supaya tubuh kita bekerja secara otomatis. Coba ingat-ingat bagaimana kita pertama kali melakukan sesuatu. Pertama kali pakai YouTube atau Facebook. Pertama kali setir sepeda, setir motor, setir mobil, atau pertama kali apapun. Mesti mikir dulu kan? Kalau udah terbiasa udah gak perlu dipikirin kan? Udah seperti otomatis. Malah seringkali kita gak sadar apa yang sudah kita lakukan. Misalnya kita jalan-jalan sambil ngobrol, gak kerasa udah sampai. Pikiran sadar kita fokus pada percakapan. Pikiran bawah sadar kita mengatur gerakan kita berjalan. Ini adalah bagaimana cara tubuh kita bekerja. Nah, di pikiran bawah sadar kita inilah salah satunya ada belief system kita. Ada agama dan kepercayaan kita. Tubuh kita bekerja sesuai dengan apa yang kita percaya. Apa yang kita tanam di dalam pikiran kita. Contoh, kenapa orang seberang sampai ada yang mau bom bunuh diri? Karena mereka percaya bahwa hidup mereka yang di dunia ini tidak berarti. Mereka percaya bahwa tujuan hidup mereka di dunia yang sementara ini adalah untuk mati dengan cara jihad, lalu masuk surga 72 bidadari. Sedangkan tujuan Tuhan menciptakan kita yang sebenarnya adalah supaya kita hidup. Tuhan tidak menciptakan kita supaya kita mati. Tuhan menciptakan kita supaya kita hidup. Banyak penyakit yang terjadi karena pikiran bawah sadar ini. Banyak orang yang gagal dalam hidupnya juga karena pikiran bawah sadar ini. Apa yang kamu percaya di dalam pikiran bawah sadarmu? Apakah kamu percaya bahwa Tuhan menciptakan kamu supaya hidup? Atau kamu percaya bahwa Tuhan menciptakan kamu supaya kamu mati? Apakah kamu percaya bahwa hidupmu berarti di mata Tuhan? Atau kamu percaya bahwa hidupmu tidak berarti di mata Tuhan? Lihat burung-burung di langit yang gak menabur, gak menuai, dan gak mengumpulkan di lumbung. Tetapi ayahmu yang di langit memberi mereka makanan. Bukankah kamu lebih daripada burung-burung itu? Coba lihat Nick Vujicic. Kalau Tuhan mengasihi Nick Vujicic, bukankah Dia juga mengasihi kamu? Kalau hidup Nick Vujicic berharga di mata Tuhan, bukankah hidupmu juga berharga di mata Tuhan? Kalau Tuhan sanggup memberkati Nick dan membuat Nick menjadi berkat bagi banyak orang, bukankah Tuhan juga sanggup memberkati kamu dan membuat kamu menjadi berkat bagi banyak orang?
Apa yang kamu percaya? Kalau kamu percaya bahwa nama Yesus sanggup menyembuhkan kamu, sanggup memulihkan hidup kamu, tubuhmu akan melakukan apa yang kamu percaya. Itu sebabnya Yesus berkata, "Terjadilah seperti yang kamu percaya." Ketika murid-murid Yesus gagal mengusir setan, Yesus tidak berkata karena mereka berbuat dosa. Yesus juga tidak berkata karena cara mereka salah. Yesus cuma berkata, "Karena kamu kurang percaya." Jadi bagaimana? Apakah kamu mau percaya? Kalau kamu mau percaya, ingat ini baik-baik ya. Dosamu sudah diampuni. Kesalahanmu sudah tidak diperhitungkan. Jadi, sekarang ini kamu ampuni semua orang yang bersalah kepada kamu. Apapun kesalahan mereka, tidak usah kamu perhitungkan lagi. Bebaskan dirimu dari perasaan bersalah dan bebaskan dirimu dari perasaan dendam. Kamu sudah bebas. Dan sekarang, di dalam nama Yesus, aku memerintahkan supaya semua roh jahat dan semua semangat kotor yang ada di dalam kamu untuk pergi meninggalkan kamu. Kalau kamu percaya, bangunlah dan berjalanlah. Bukalah matamu dan lihatlah. Bukalah telingamu dan dengarlah. Bukalah mulutmu dan bicaralah. Angkatlah tanganmu dan pujilah Tuhan. Kalau kamu tahu Tuhan menyuruhmu mendoakan seseorang, jangan takut. Tumpangkan tanganmu ke atas orang sakit dan doakan mereka di dalam nama Yesus. Orang itu sembuh atau tidak sembuh, itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah tumpangkan tanganmu ke atas orang sakit dan doakan mereka di dalam nama Yesus. Dan kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi orang lain, bagikan video ini kepada mereka atau taruh video ini di sosial media kamu. Oke? Sekian video kali ini. Yesus Kristus menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita. Amin. ליום שבו נראה אותך בלב אחד כל גוי כל עם יכיר אותי משיח בא שמחת עולם לא כער כל הבריאה תשיר עליהם מכל אומה עם ולשון נקרא בכל הניצחון אותך בקהל רב בעם עצומה ללך אותך בקהל רב בעם עצומה ללך אותך בקהל רב בעם עצומה ללך אותך בקהל מלאכים תשוב בהוד כל העינס תראה שובך וכל השעות